Karena saya aja nggak tahu praktikum ini kita ngerjain apa gitu. Loh, pernah nggak suka sama teman kuliah? Oke. Oke, kembali lagi di podcast Ruang Sipil, masih bersama Mas Yogi Halo, Sunario. semuanya. Oke, di sini kita lebih santuy lagi ya Mas ya. Ya, Lebih santuy lagi menanyai mengenai ya hal-hal lah, pertanyaan-pertanyaan easy. Ini kita sudah menyebar ribuan question box Mas. question box-nya Ya. satu, Mas. Oh satu ya, Iya. oke. Ada beberapa platform yang kita gunakan, ada Instagram, Twitter, TikTok, WA, MiChat, WeChat, BBM gitu ya. Banyak sekali dan ada sekitar 3.299 penanya Iya, gitu. Luar biasa. Ya, padahal yang nyiapin kru. Ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa, oke. Ini ada beberapa pertanyaan Mas untuk Mas Yogi terkhusus gitu kan. Mungkin dari pertanyaan pertama gitu. Pernah nggak dimarahin dosen? Dimarahin dosen, pernah waktu itu sampai dicari sama dosen gara-gara saya ngumpulin tugasnya Mas Faisal. Mas Faisal, halo Mas Faisal. Sorry Mas Faisal. Itu gara-gara sama tugasnya. Belum ganti namanya atau Enggak, saya ganti nama doang terus saya kumpul punya Mas Faisal. tapi dosennya ngah gitu. Iya, sama Bu Anita pada saat itu dicek jadi ketahuan. Sebut merek. Halo Bu Anita. Maaf Bu Anita Mas ya. Yogi ya, saya tidak ikut-ikut. Damai. Tapi pada saat itu saya langsung dicari Bu Anita, saya ketemu juga, saya Ya. nggak ketemu sih. Confess. Iya, lewat WhatsApp saya Oh, lewat confess terus akhirnya ya udah. Tapi akhirnya Dapat tugas pengganti kalau nggak salah. Dapat Oh. tugas pengganti yang ngerjain. nilainya aman berarti. Itu kan nggak nyontek ya kan ya, cuma Oh. ngumpul punya temen aja. Iya. Lebih ke khilaf. Lebih ke khilaf. Kan nyontek itu kan kita lihat nyalin. Ini saya nggak nyalin, nggak ngapa-ngapain, saya kumpul aja. Lebih ke apa ya? Yalah itulah, take and give lah gitu. Iya. Lanjut Mas, pertanyaan. Loh, tadi kan katanya nggak pernah nyontek. Ini nyontek. Cok. Itu nggak nyontek Mas. Nyontek itu kan kita lihat, kita catat gitu. Itu kan saya nggak nyatet, saya cuma ngumpulin aja. Suka-suka lu. Oke. Lanjut Mas, pertanyaan selanjutnya. Ini apa kejadian yang nggak bisa dilupain selama kuliah? Wis, agak berat nih kelihatannya nih. Memorable sekali ya kejadiannya. Jadi pada saat itu ketika kita maba ya 2019 itu ada kejadian teman angkatan kita itu tenggelam depan mata saya, benar-benar depan mata Pas saya. apa itu Mas? Pada saat kegiatan apa ya namanya? Apa? Makrab. Ya makrab. Nah, Oh iya pas makrab pas ya. makrab itu saya lagi kegiatannya outbound sebenarnya, kegiatan outbound. Saya lagi sakit gigi, terus saya nggak ikut. Ya nggak tahu sih kenapa saya sakit gigi terus nggak ikut kan. Saya juga bingung. Lemah sih. Terus saya nunggu di apa namanya di pendopo. Pendoponya kebenaran di depan kolam. Terus ada main rakit-rakitan. Tiba-tiba rakitnya kebalik, ada yang tenggelam depan mata saya, beneran depan mata. Dan saya sadar ada yang tenggelam sebenarnya. Tapi saya cuman kayak nontonin doang sampai akhirnya orang lain sadar dan nolongin. Ya. Dan Anda cuma diam saja di pendopo ya. Iya, saya juga nggak teriak nggak apa-apa, cuman lihat aja, cuman kayak Tenggelam nih. nggak tahu kenapa ya pada saat itu saya juga nggak nolongin. Mungkin karena sakit gigi ya, mohon dimaklumi. Namanya orang sakit ya kan. Iya sih, walaupun cuma sakit gigi ya. Pertanyaan selanjutnya, sebentar, saya pilih dulu Mas. Pilih dan pilihan ini dari 3.000 pertanyaan soalnya. Oke, ini ada pertanyaan Mas. Hal apa yang bikin senang dan sebel selama kuliah di sipil? Senang dan sebel. Senengnya pasti ketemu teman baru lah ya kita kuliah. Terus apalagi ya mungkin angkatan-angkatan di bawah kita di bawah 19 belum begitu merasakan. Cuman kita sempat lah ya merasakan kuliah offline. Ketemu dari teman-teman yang lain dari daerah lain walaupun satu prodi. Terus juga kebetulan kita itu di sebelah FKIK ya. Ya, Sebelah gedung kita FKIK. sebelah FKIK. Jadi isinya ada anak kedokteran, keperawatan, ya luar biasa lah. Itu Biasa Mas, lah. salah satu kesenangan kita ya Mas. Ya, sebagai kaum lelaki. Sebelnya apa Mas sebelnya? Sebelnya belum lama ini sih sebenarnya kemarin sempat di reject beberapa kali sama Mas Rehan untuk di podcast ini ya kan. Dikabarin besok ya, oh oke. Terus, oh maaf Mas nggak jadi. Kayak pertama dan akhirnya sampai 3 kali akhirnya baru oke. Soalnya emang schedule podcast kita tuh emang banyak Mas narasumbernya. Luar biasa ya. Iya emang seperti itu. Jadi Padat ya. Iya padat. Jadi seminggu tuh sekitar 4 lah gitu. Jadi kemarin kita cancel beberapa narasumber gitu. Ya mohon dimaklumi lah. Siap, gitu ya. siap. Oke.
Udah ada lagi nggak? Mungkin kalau sebel ya masalah kayak kuliah lah. Kadang deadline udah deket tapi tugas masih banyak dan kayak kok nggak selesai gitu ya udahlah. Tapi ya akhirnya ya dijalanin aja walaupun sambil marah-marah sambil bete juga ya akhirnya selesai juga sih sebenarnya. Tapi ini aku ada fun fact sedikit loh. Jadi kadang tuh Mas kita kan ada deadline praktikum yang banyak, entah nanti ada deadline praktikum dari Asdos, ada deadline tugas dari dosen, matkul gitu kan, nanti ada juga ada tugas dari himpunan. Nah itu misal nih kita udah mepet nih, tapi entah nggak tahu kenapa nih, misal besok deadline nih, H-1 pasti udah selesai. Iya gitu. pasti udah selesai. Walaupun menumpuk apanya gitu ya. Tapi entah kenapa kita ya walaupun kita mengorbankan nggak tidur gitu kan, mengorbankan nggak main, nggak pacaran dan segala macem, tapi ya itu pasti kelar gitu. Pasti selesai. Cuman kalau dikasih range waktunya lama sama sebentar juga kayak sama aja. Sama aja. Mengerjakannya Pasti pasti kita mepet-mepet gitu kan. Kan nenek moyang kita kan mengajarkan kita untuk mengerjakan itu satu malam. Mas. Oh iya, SKS. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Ya. Oke, ini pertanyaan yang enggak nyeleneh nih Mas, mungkin. Pernah ngerasa salah jurusan atau tidak? Untuk ngerasa jurusan enggak pernah sih, saya belum pernah sejauh ini ngerasa salah jurusan karena emang dari awal memang pengen masuk ke teknik, jadi enggak pernah ngerasa salah jurusan. Terus saya malah ngerasa bingung gitu sama orang yang kok dia kuliah tapi ngerasa jurusan gitu. Coba dipikir dari awal kalian itu mau kuliah di mana, mau kuliahnya ngapain gitu. Kalau orang yang salah jurusan menurut saya agak aneh aja sih, kayak anjir, maaf. Enggak apa-apa. Aman masih aman. Kok saya ngerasa salah jurusan ya? Berarti Anda tidak mikir dari awal gitu. Loh, bisa kan kita keterima di pilihan kedua kan salah satu indikasi salah jurusan. Nah, itu yang kurang tepat. Ya, harusnya kita itu mikirnya nggak hanya untuk opsi pertama, tapi opsi kedua dan ketiga juga harus dipikirkan supaya nggak ngerasa salah. Mas Rifan ngerasa salah jurusan? Sebenarnya nggak ngerasa salah jurusan sih, cuma Emang salah jurusan? bukan. Jadi ceritanya gini, jadi ya fun fact lagi lah gitu kan. Jadi awalnya tuh aku ya ini pilihan kedua lah, sipil nih. Awalnya pengen ke jurusan lain gitu kan, tapi ya qadarullah nggak keterima, ya udahlah akhirnya ke sipil aja gitu. Emang awalnya tuh kalau nggak ke jurusan itu emang cari teknik gitu kan. Awalnya tuh awalnya ada beberapa teknik Mas, kalau nggak industri, mesin, sipil gitu. Akhirnya cari info ke teman-teman, ke saudara gitu kan tentang sipil gimana, mesin gimana dan industri gimana. Akhirnya yang mungkin yang paling cocok nih gitu, akhirnya sipil. Akhirnya ya udahlah aku akhirnya memilih untuk sipil gitu. Wah, jadi aku yang ditanya ini nih. Tapi kayaknya nggak salah-salah banget lah, soalnya masih di sebelah doang ya kan. Iyalah itulah. Ya itulah. Lanjut. Oke. Nah, ini saya pilih ada yang nggak aman nih masalahnya. Wih, luar biasa juga ya. Mau nanya ini sembarangan. Oke, ini Mas ada pertanyaan, mungkin juga pertanyaan yang agak nyeleneh juga. Pernah nggak musuhan sama teman sendiri dan gimana cara menyelesaikannya? Mungkin ini hal yang umum lah di perkuliahan lah, pasti ada. Menurut saya enggak di perkuliahan, tapi dalam pertemanan tuh pasti ada musuh. Di kehidupan lah. Ya pasti ada yang suka nggak suka. Pertanyaan tadi ada nggak pernah nggak musuhan sama lebih ke teman lah, misal teman dekat atau apa gitu tiba-tiba musuhan. Musuhan sama pernah musuhan sama temannya Mas Rifan kan? Pernah musuhan terus gimana cara nyelesainnya? Oke, lanjut. Ya nggak tahu juga sih soalnya nggak pernah ada kata selesai sampai sekarang. Tapi udah fan aja atau? Ya should be fine sih seharusnya. Oke. Ya seharusnya udah fan aja lah ya gitu kan, udah dewasa gitu. Nah itu cara penyelesaiannya gimana Mas dulu? Ya nggak ada. Nggak ada ya. Coba diselesaikan tapi nggak selesai. Ini nggak aman untuk dilanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja. Terlalu berbahaya ya iya nih. Oke. Ini Mas, ini pertanyaan mengenai perantauan. Ini kan Mas Yogi kan dari Jambi nih kan, jauh-jauh ke Jogja gitu kan, antar pulau. Ini ada pertanyaan, pernah nggak susah makan selama merantau ke Jogja? Susah makan sih sejauh ini kalau untuk masalah segi makanan dan segala macam semuanya aman sih. Masih dalam artian masih sesuai selera lah. Kan kalau masalah uang aman juga, cuman ya kadang-kadang paling akhir bulan ya makan mie ataupun telur goreng gitu ya udah gitu aja. Tapi ya, pernah
lebih ke masak sendiri atau beli Mas kalau di sini? Ya kalau kita lagi akhir bulan kayak uang makan tinggal 5.000, 10.000 buat sehari ya paling beli Indomie 4 gitu kan. Jadi untuk Buat 2 makan siang, 2 makan malam ya udah gitu aja. Tapi ini Mas, mungkin ini juga lagi tren di TikTok juga kan. Iya. Pengeluaran sehari itu berapa Mas kira-kira untuk anak kuliah di Jogja nih, khususnya di dekat UMY lah gitu. Sebenarnya menurut saya pengeluaran sehari itu pasti relatif Beda-beda, ya ya, buat semua beda-beda. orang relatif. Cuman kalau dari saya sendiri kalau lagi apa namanya ya rata-rata ya berarti rata-rata ya kisaran 40-an lah mungkin. 40 sehari. Pagi sarapan enggak? Enggak makan siang. Makan Makan siang, makan malam. Makan siang berapa? Kisaran. Paling makan siang ya 10.000 sampai 12.000, 15.000 Udah lah. dapat tuh Mas. Udah Makan dong, sama minum. Ya makan sama minum bisa dapet sih Oke. 10.000 ke paling ya nasi telur dan minum apa gitu kan. Oke, 10.000 siang lah. Ya, Pondasi siang. lah, pondasi siang. Sore atau malam makan enggak? Sore malam biasanya malam makan. Jam Makan lagi ya jam-jam 8, jam 9 gitu. 8. Sekitar berapa budget? Biasanya malam sih lebih cari yang lebih oke ya makanya daripada siang ya paling ya 15.000-an lah. Berarti 25 lah. Ya, Ya 27 lah, tadi 12 Nah, dianggapnya. 27. Terus malam makan lagi. Enggak, paling ya sisanya buat jajan misalkan atau beli minum sama ya buat kebutuhan Kopi lah ya. perasapan gitu kan. Oh, perasapan. Si paling asap. Kereta api. Oke, lanjut Mas. Oke. Apa tuh? Pernah nggak jadi beban kelompok selama kuliah? Kalau sejauh ini sih kayaknya belum ada yang ngedeklar dari teman kelompok saya lu beban dan segala macamnya belum ada. Cuman kayaknya akhir-akhir praktikum ini saya ngerasa jadi beban sih. Kenapa tuh? Karena saya aja nggak tahu praktikum ini kita ngerjain apa gitu. Loh. Loh. Terus ngapain Mas selama ini praktikum? Mas? Praktikum apa ya yang kita bikin das itu saya lupa. Keairan apa ya? Cairan. Ya, sekarang praktikum keairan itu yang saya kurang ngikutin. Nah, tapi kalau untuk praktikum satunya yang perancangan jalan saya masih paham lah. Oke lah ya. Jadi kayaknya untuk keairan ini sorry banget buat teman-teman kelompok keairan. Ya saya ngerasa jadi beban sekarang. Oke, semangat teman-temannya Jogi. Lanjut. Oke. Di mana? Oh, bentar ini. Untuk Mas Yogi, di mana tempat nugas atau nongkrong favorit selama di UMY? Tempat nugas dan nongkrong favorit. Apa ya? Kalau buat nugas sih sebenarnya saya nggak punya tempat favorit ya, karena saya juga orangnya nggak begitu suka nugas di luar, lebih suka nugas di kosan sendiri. Terus kalau untuk tempat nongkrong fleksibel aja sih, ketika lagi ngetren di sini nongkrong ya udah gitu aja. Gak ada yang tempat favorit banget gitu nggak ada sih. belum Lebih ada. ke sendiri kalau nongkrong atau ngajak teman Mas? Kalau nongkrong biasanya tetap sama temen sih. Kalau sendiri paling ya cabutnya ya entah ke air terjun ataupun ke pinggir sawah gitu kayak nyendiri aja. Menghealing ya, Iya. healing, Liatin burung-burung terbang ya kan. berkicauan sambil mengenang mantan. Lanjut. Enggak juga sih, jangan. Oh, jangan ya. Iya. Oke, Mas, ini ada pertanyaan lagi. Banyak pertanyaannya. Mungkin beberapa terakhir lah ini ya. Pernah nggak suka sama teman kuliah? Oke. Kalau Bebas lah ini, seprodi boleh, teman di organisasi boleh atau di mana boleh. di Penting sekampus lah satu gitu. kampus Ki. Kalau pernah suka atau enggak? Pernah suka. Harus dilanjutin nggak? Kalau dilanjutin kayaknya berbahaya juga sih. Ya biar asik sih lanjutin sih Mas. Cuma itu kan saya bingung kan. Ya kan? Kalau dijawab iya lagi. Kalau pernah suka sama teman yang sekampus ya, pernah. Dan ya akhirnya berujung tidak baik lah. Berujung tidak baik. Sekarang kenapa tuh? Nontonnya rusuh ya. Lebih rusuh ini. Saya Krunya ini rusuh. cukup dagdikduk ini tiba-tiba nanti. Tapi yang sampai jadilah sampai ada nggak? Ada sampai Ada, jadi ada ya. Yang itulah pokoknya. Yang itu. Maksudnya saya sebut merek lagi tuh udah Jangan, sebut merek jangan. terus. Mbak Tit gitu kan ya gitu aja.
Sensor Anda PHP ya. Seprodi nggak Mas? Seprodi. Nah, dulu Seprodi pernah. Oh, kalau sekarang? Sekarang sekampus nggak Seprodi. Udah menetapkan pilihan nih? Atau masih mencari lika-liku? Ini jawab nggak jawab serba salah ya? Ya terserah Anda. Ya seperti itulah. Oh. Insyaallah. Seperti itu yang mencari atau masih atau ini ada yang mau gantiin saya nggak di sini? ini pertanyaan kan masih mencari atau ya udah dapat tidak sekarang menetap? Sekarang udah dapat. Oh, sudah dapat. Tapi tetap cari. Ya nggak tahu. Cari temen ya, iya, cari betul. temen ya itu. Betul, follow sana sini. Oke. Ini Mas. Lanjut ya. Ya. Pertanyaan dari ada nih. Siapa dosen terfavorit di teknik sipil dan dosen, alasannya ya? Ya, dosen favorit siapa ya? Mbak Fani kali. Mbak Fani. Ya, Mbak Fani. Kenapa Mbak Fani? Karena dosen kemahasiswaan, mantap. Oke. Dosen bukan dosen kemahasiswaan. Dia Iya kemahasiswaan dong. iya ya. Iya. Tapi kan dosen di matkulnya dia apa? Matkulnya dulu apa ya? TBK kali ya dulu ya. Struktur. Mbak Fani itu struktur. Alumni juga. Ya, alumni juga. Oke, mungkin nih Mas yang terakhir sebelum kita menutup podcast pertemuan pada hari ini. Yang terakhir nih. Mungkin agak melo ya nih. Pernah gak sih nangis gara-gara kangen kampung halaman? Kalau nangis karena kampung halaman konteksnya tempat nggak pernah. Tapi kalau konteksnya keluarga seperti orang tua, kakak, kayak nenek, pernah. Sering atau nggak sering karena saya orangnya nggak terlalu melo-melo gitu sih, tapi pernah banget nangisin pada saat pandemi awal-awal. Pada saat itu sempet cemas karena waktu itu kan isu mau lockdown kan. Jadi sempet cemas akhirnya bisa pulang nggak ya. Sebelum itu akhirnya ya sempet sedih lah, saya lupa nangis atau enggak, tapi yang jelas sempet sedih dan panik. Terus akhirnya alhamdulillah bisa pulang. Cuman pada saat itu kakak yang nggak bisa pulang ya akhirnya nangis juga di rumah. Gitu. Oke Mas, mungkin itu dulu ya dari pertanyaan yang 3.000 ini kita filter dari jadi berapa banyak tadi ya? Cukup banyak lah ya gitu kan. Ya, semoga sehabis ini juga saya tetap aman dari dosen, dari asdos, dari intinya, masalah cinta-cinta juga. Ya intinya apapun masalah setelah ini saya tidak ikut-ikut ya teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman asdos, saya tidak ikut. Oke, jangan lupa jaga kesehatan buat teman-teman, buat keluarga juga, keluarga Mas Yogi sehat-sehat. Ya, amin, yang di Jambi, salam juga buat Bapak Ibu, kalau ada kakak adik ya. Itu dan juga buat teman-teman penonton jangan lupa jaga kesehatan. Ini kan juga kita juga walaupun kita sudah lebih baik, cuma ada satu varian Omikron ini Mas ya, yang dan juga sekarang pancaroba juga. Ya, pancaroba jadi musimnya orang sakit gitulah biasanya. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa kita gali sedikit dari Mas Yogi di sini. Tapi itu walaupun sedikit cukup berbahaya. Cukup berbahaya, dalam-dalam ya gitu. Soalnya nih pertanyaannya nih dari beberapa orang mungkin yang dendam ini Mas. Ya mungkin. Iya kan, cukup dendam sih. Ya berarti Mas Faisal ya dendam ya. Enggak ada yang dendam di sini. Semuanya aman. Iya. Oke, mungkin itu dulu. Mungkin sebelum ditutup saya berpesan kepada seluruh tim produksi untuk podcast ini supaya nanti kalau ada apa-apa saya dibantu. Buat kru ya, moderator tidak ikut ya. Oke ya. Oke, kita tutup aja Mas. Mas dulu Mas. Thank you buat Mas Yogi. Saya tutup. Jangan lupa tonton lagi podcast selanjutnya di Ruang Sipil Podcast. Bye-bye. Bye-bye semuanya.